wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailtul Makfiro. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah proses bisnis. Materinya tentang ruang lingkup bisnis. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dalam bentuk video pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide pertama tentang pengertian bisnis dan jenisnya. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa menurut Ebert and Griffin pada tahun 2009. Bisnis yang dimiliki pemerintah merupakan bisnis yang menangani barang atau layanan yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat di suatu negara dan untuk kemakmuran masyarakat negara tersebut. Sementara itu, bisnis yang dimiliki oleh swasta pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Baik, lanjut ke slide kedua. Di sini ada jenis kegiatan bisnis. Nah, jenis kegiatan bisnis ini meliputi 3 bagian, antara lain aspek produksi, kemudian aspek distribusi, dan terakhir ada aspek konsumsi. Next, di slide berikutnya ada tujuan 4 aspek bisnis. Nah, yang pertama itu untuk mendapatkan laba. Lalu yang kedua untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, suatu kegiatan usaha. Dan yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Lingkungan bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama di sini ada lingkungan intern. Apa sih itu lingkungan intern? Lingkungan intern memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Contohnya pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat kerja. Lalu di sini ada lingkungan ekstern. Apa sih itu lingkungan ekstern? Lingkungan ekstern ini memberikan pengaruh tidak langsung kepada kegiatan bisnis. Contohnya dunia internasional, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Oke, baik. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sistem perekonomian dan sistem pasar. Yang pertama ada sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme adalah kebebasan memiliki kekayaan, bersaing di pasar, dan membuat pilihan barang atau jasa. Lalu yang kedua ada sosialisme. Sosialisme adalah pemerintah campur tangan untuk menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga ada fasisme. Fasisme adalah orang bebas memilih dengan persetujuan pemerintah. Lalu yang terakhir ada komunisme. Komunisme adalah hak milik dihapuskan. Semua masyarakat adalah karyawan negara dan negara mengatur perekonomian dan politik. Oke, lanjut. Yang kedua ada sistem pasar. Sistem pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini banyak penjual dan pembeli. Produknya homogen. Lalu yang kedua ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini hanya satu perusahaan, namun produk tanpa pengganti sempurna. Lalu yang ketiga ada pasar persaingan monopolistis. Di sini banyak produsen, lalu produk berbeda corak antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Lalu yang terakhir ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini hanya beberapa produsen, produk standar atau berbeda corak. Harga kuat atau lemah mungkin memerlukan promosi atau duopoli jika hanya 2 perusahaan. Lalu di slide berikutnya ada fungsi dasar bisnis. Fungsi dasar bisnis antara lain meliputi yang pertama ada acquiring of raw material. Lalu yang kedua ada manufacturing of raw material. Yang ketiga ada distributing product to consumers. Yang keempat mencari dan menemukan sumber bahan baku. Yang kelima mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Dan keenam menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Baik, di slide berikutnya ada kesempatan bisnis atau usaha. Yang pertama di sini ada usaha dimulai karena adanya peluang dan keuntungan yang diharapkan. Lalu yang kedua ada identifikasi peluang bisnis penting bagi calon pengusaha. Ketiga ada peluang bisnis melibatkan produk, jasa, atau pasar baru. Lalu yang keempat, tahap mengidentifikasi peluang bisnis terdiri dari menemukan gagasan dan mengidentifikasi peluang bisnis. Lalu yang kelima, tempat untuk memperoleh gagasan.
yaitu diri sendiri, pelanggan, pasar, atau produk yang gagal. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah mengidentifikasi peluang bisnis itu bisa analisis masalah, analisis situasi, merumuskan wilayah yang tidak diketahui, dan bisa mensurvei pelanggan sasaran. Baik, di slide terakhir ada tujuan kebijakan bisnis. Berikut ini merupakan tujuan jangka panjang perusahaan dalam bisnisnya. Yang pertama ada market standing, lalu yang kedua ada innovation, yang ketiga ada physical and financial resource, lalu yang keempat ada manager performance and development, lalu yang kelima ada worker performance and attitude, lalu yang terakhir ada public responsibility. Unsur penting dalam aktivitas ekonomi itu yang pertama keinginan manusia, lalu yang kedua sumber-sumber daya, dan yang terakhir adalah cara-cara berproduksi. Baik, sekian hasil penjelasan presentasi saya tentang ruang lingkup proses bisnis, mata kuliah proses bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.